Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah, kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang korban tabrak lari yang arwahnya bergentayangan meminta tolong. Yang kali ini memasuki part yang kedua. Nah, seperti apa ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Astaga, mobil ini, mobil yang menabrak almarhum Rian, ucapku. Laki-laki itu tak mendengar teriakanku. Ia berlalu memasuki mobilnya. Seketika lampu mobil menyala mengarah lurus ke depan. Dari sorotan lampu mobil, aku bisa melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan. Aku coba mempertajam penglihatanku untuk bisa mengenali siapakah orang itu. Rian? Ya benar, itu almarhum Rian. Ia berdiri di tengah jalan dengan wajah yang sangat pucat. Satu tangannya menunjuk ke sisi jalan. Apa? Tanyaku. Dengan badan yang gemetar, aku memberanikan diri bertanya kepada almarhum Rian, sembari mendekat ke arah yang ia tunjuk. Rian tidak menjawab. Ia terus menunjuk ke sisi jalan. Ada sebatang pohon di tepi jalan yang di bawahnya ditumbuhi semak. Belum sempat aku memeriksa semak yang ditunjuk oleh almarhum Rian. Cahaya mobil yang menerangi berpindah membuat pandanganku seketika kabur. Mobil melaju, meninggalkan lokasi menembus tubuh Rian yang berdiri di tengah jalan. Hei, jangan kabur. Anda harus bertanggung jawab. Hei. Teriakku coba menghentikan pelaku tabrak lari itu. Siapapun dia harus bertanggung jawab. Aku tahu berteriak pun sia-sia. Karena orang itu tidak mungkin bisa mendengar. Namun aku tidak bisa berhenti. Hei, dalam gelap aku terus berteriak. Lelah sekali rasanya, sampai aku merasa sebuah tangan memegang pundakku. Mas, kejut Dina. Aku membuka mata. Aku melihat Dina yang kini tengah duduk di sisiku. Mas, kenapa? Mas harus pergi sekarang, Dek. Pergi kemana? Ini masih gelap, Mas. Nanti, Mas ceritakan semuanya. Kurai jaket yang tergantung di dekat ranjang. Tidak lupa mengingatkan Dina untuk mengunci pintu dan memintanya untuk tetap di rumah sampai aku pulang. Hati-hati, Mas. Pesan Dina sebelum menghilang di balik pintu. Kunyalakan motor menebus dinginnya pagi. Jalanan yang lenggang membuatku leluasa melajukan motorku. Aku ingin segera sampai ke lokasi yang dimaksud oleh almarhum Rian. Aku yakin di sana ada petunjuk yang bisa aku temukan. Walau aku tidak tahu pasti lokasi kecelakaan itu, namun setidaknya Dina pernah memberitahuku bahwa almarhum kecelakaan di jalan raya, tak jauh dari kampung ini. Dibantu dengan petunjuk yang ada di dalam mimpiku, aku yakin bisa menemukannya. Aku ingin segera sampai dan mencari tahu apa yang ingin ditunjukkan oleh almarhum. Aku yakin itu adalah sebuah petunjuk untuk bisa membantu almarhum Rian. Dinginnya angin di pagi buta seperti sekarang ini sungguh sulit untuk aku tahan. Badanku mulai menggigil dan gigiku bergemeletuk tanpa bisa aku kendalikan. Sunyi dan sepi seperti kampung mati. Semua warga sepertinya masih nyenyak dalam buayan mimpi. Terlebih dengan adanya teror arwah Rian, membuat warga enggan untuk beraktivitas di luar rumah sebelum matahari terbit. Aku terus melajukan motorku, sesekali aku harus menarik rem dengan mendadak karena banyaknya lubang di jalan.
Minimnya penerangan dan jalan yang rusak membuatku terpaksa harus mengurangi kecepatan motorku. Tak terasa, kini aku telah sampai di area perkebunan tebu. Hawa dingin semakin menyerap menusuk hingga ke tulang. Saat aku melintasi makam, sekilas aku melihat sosok Rian berdiri di depan gapura. Aku coba mengabaikan dan terus melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya aku sampai di ujung jalan kampung. Sejenak ku berhentikan motorku, menoleh ke kanan dan ke kiri. Kini aku dilanda kebingungan, tidak tahu harus memilih arah yang mana. Samar-samar di kejauhan aku melihat sebuah bayangan. Semakin kuperhatikan, aku semakin yakin bahwa itu Rian. Bayangan itu menghilang setelah aku mengerjapkan mata. Mungkin dia ingin menunjukkan arah, batinku. Akhirnya aku memilih untuk berbelok ke arah kiri mengikuti arah di mana aku melihat bayangan Rian tadi. Aku sengaja mengurangi kecepatan motorku agar bisa memperhatikan sekeliling. Deretan pohon di sisi jalan bergerak seirama mengikuti hembusan angin. Sebuah warung sederhana di pinggir jalan menarik perhatianku. Kuhentikan laju motorku dan coba mengamati. Benar, itu warung yang ada di mimpiku. Aku yakin warung tersebut adalah warung yang aku lihat di dalam mimpi. Berarti lokasi kecelakaan tidak jauh dari sini. Aku memarkirkan motorku di halaman warung, sepi dan gelap. Hanya sebuah bohlam kecil bercahaya jingga sebagai penerang di bagian teras. Beruntung aku selalu membawa senter kecil di dalam saku jaket. Dengan perlahan, aku menyusuri tepian jalan. Belum lama aku melangkahkan kaki, suara pintu yang terbuka mengagetkanku. Kuhentikan langkahku, lalu menoleh ke arah sumber suara. Siapa itu? Tanya seorang yang baru saja keluar dari dalam warung. Wanita bertubuh tambun mengenakan atasan oblong dan memakai kain jarik sebagai bawahan. Wanita itu berjalan ke arahku sembari terus bertanya siapa aku dan ada urusan apa di sini. Maaf ibu, saya Dimas. Saya ingin mencari barang yang hilang. Sepertinya jatuh di sekitar jalan sini. Saya mohon izin menitipkan motor saya di sini sebentar. Jawabku panjang lebar. Tidak aku sangka wanita yang aku taksir usianya 50 tahunan itu menanggapiku dengan sangat ramah. Ini masih sangat pagi nak. Sebaiknya nak Dimas kembali lagi saja nanti setelah suasana sudah lebih terang. Enggak apa-apa bu, saya membawa ini. Jawabku sembari menunjukkan senter kecil yang aku bawa. Oh ya sudah, kalau boleh tahu barang apa yang hilang nak? Siapa tahu ibu bisa bantu carikan. Aku sendiri tidak tahu sebenarnya Rian ingin menunjukkan apa kepadaku. Ibu itu manggut-manggut menanggapiku. Kalau begitu saya permisi dulu bu. Pamitku melanjutkan pekerjaanku. Sebentar nak. Kalau di sini jangan lupa banyak-banyak baca bismillah. Di sini rawan. Mendengar ucapan ibu pemilik warung membuatku berpikir keras. Rawan? Tanyaku. Di sana belum lama ada kejadian tabrak lari nak. Jawab ibu pemilik warung sembari menunjuk jalan di depan sana. Setelah kejadian itu, beberapa orang yang melintas mengaku melihat penampakan sesosok remaja dengan wajah yang berlumuran darah. Mungkin itu arwah korban. Lanjutnya, aku tersenyum kecut mendengar ucapan ibu warung. Sungguh kasihan kamu Rian. Semoga aku bisa membantumu agar arwahmu bisa tenang. Bantu aku memecahkan masalah ini Rian, batinku. Aku memutuskan kembali melanjutkan pencarianku setelah ibu warung kembali masuk ke dalam. Sebuah pohon besar yang ditumbuhi banyak semak menarik perhatianku. Itu dia. Dengan tidak menghiraukan jalan, aku segera menghampiri pohon itu.
Ah! Sebuah cahaya mengagetkanku. Sebuah motor dengan kecepatan sedang melintas dan hampir menabrakku. Refleks aku menghindar, namun sayang, pahaku sedikit terserempet roda depan motor itu. Membuatku sedikit terbanting ke aspal. Ah, sakit, rintihku. Mas, nggak apa-apa mas. Maaf mas, saya nggak sengaja, ucap seseorang yang baru saja turun dari motornya. Gak apa-apa mas, cuma keserempet sedikit. Saya akan bertanggung jawab mas, mari saya antar ke klinik. Saya tidak apa-apa mas, ucapku meyakinkan. Bruk. Ah, teriakku saat aku kembali terjatuh setelah mencoba berdiri. Saya bantu mas. Saat seorang laki-laki menyerempetku hendak membantu berdiri, nampak di kejauhan ibu warung tergopoh-gopoh menghampiri. Kan, sudah saya peringati, di sini itu rawan, omelnya dari kejauhan. Kita ke sana saja mas, pintaku sembari menunjuk satu-satunya warung yang ada di sini. Bawa ke dalam, perintah ibu warung. Setelah kami sampai di dalam warung, kami disuguhi 2 gelas teh hangat oleh pemiliknya. Terima kasih bu, ucap kami berdua serempak. Baru kuketahui seorang yang tak sengaja menyerempetku ini bernama Rudi. Rudi bercerita, ia melihat sosok remaja dengan wajah yang menyeramkan di dekat pohon besar itu. Membuat Rudi hilang fokus dan akhirnya menabrakku. Ibu warung menyarankan agar Rudi mengantarkan aku ke rumah setelah hari mulai terang. Aku menyetujuinya. Ada sesal karena harus mengurungkan pencarianku untuk sementara waktu. Namun ini demi keselamatan. Aku harus memulihkan cedera yang aku alami. Meski lukanya tidak seberapa. Mentari pagi sangat bersinar cerah. Sinarnya yang hangat mengusir dingin yang sedari tadi menusuk hingga ke persendian. Saya titip motor ya bu, besok atau lusa saya kembali. Kami pamit dulu bu. Ucapku tak enak hati. Rudi dengan sangat hati-hati mulai melajukan motornya. Setelah ibu warung kembali masuk ke dalam, sementara motorku aku titipkan kepada pemilik warung walau sebenarnya aku sedikit tidak enak hati. Karena merepotkan. Hening tidak ada obrolan antara aku dan Rudi di sepanjang perjalanan. Sesekali hanya terdengar suara Rudi yang menanyakan arah rumahku, dan aku jawab dengan menjentikan jari telunjuk. Hingga akhirnya kami sudah sampai di jalan masuk kampung. Beberapa warga yang kebetulan berpapasan menyapa kami, yang hanya mendapat jawaban berupa anggukan dari kami berdua. Akhirnya kami telah sampai di pelataran rumah. Sebelum Rudi selesai membantuku menuruni motor, Dina muncul dari balik pintu. Astagfirullah mas, kenapa? Pekiknya. Dina berlari menghampiri kami, meraih tanganku dan memindai seluruh tubuhku. Mbak. Rudi tergagap menjawab pertanyaan Dina. Sepertinya ia takut melihat amarah yang siap meledak dari istriku. Sudah, kita masuk dulu saja dek. Nanti mas jelaskan, jawabku. Rasanya tidak nyaman saat keributan kecil ini disaksikan beberapa pasang mata yang kebetulan melintas. Kini Dina mengambil alih memapahku meninggalkan Rudi yang mematung di belakang. Mari mas Rudi, masuk, ajakku. Rudi mengangguk dan mengekor di belakang kami. Kami mempersilahkan Rudi untuk duduk. Tidak lupa Dina menyajikan 2 gelas teh hangat untuk kami berdua. Apa ini semua karena arwah Rian? Mas jadi celaka begini karena dia. Dina seketika berdiri dari duduknya setelah mendengar cerita kami berdua. Dek, kurai lengan Dina, meremasnya dengan pelan. Ku kedipkan mata sebagai isyarat agar ia duduk kembali. Tapi mas, ini sudah keterlaluan. Salah apa kita sama almarhum? Dina menangkupkan kedua tangannya di wajah, tangisnya pecah.
Untung kamu masih selamat. Kalau tidak..." Dina semakin terisak. Aku paham ketakutannya. Ia tak ingin hidup sebatang kara lagi jika sampai kehilanganku. Kurengku tubuhnya dalam pelukan, membelai lembut rambut dan punggungnya agar membuatnya lebih tenang. "Mas, nggak apa-apa dek, cuma luka sedikit," ucapku menenangkan. "Assalamualaikum." Sebuah salam menarik perhatian kami. Dina segera menyeka air mata yang mengalir di pipi. Menjawab salam seraya membukakan pintu. "Din, kata orang yang belanja di tempatku, suamimu kecelakaan," tanya Mbak Ida. Mbak Ida datang bersama Mbok Nah dan Mbak Nisa. "Masuk dulu, Mbak," tawarku sopan. "Bagaimana kondisimu, Nak?" tanya Mbok Nah setelah masuk ke dalam rumah. "Saya enggak apa-apa, Mbok, cuma luka sedikit," jawabku. "Ini semua karena arwah almarhum Rian. Kalau ia tidak muncul tiba-tiba dan mengagetkan pengendara motor, suamiku enggak mungkin ketabrak." Dina bergumam lirih, namun suaranya masih bisa kami dengar. "Apa katamu? Aku dan Mbok kesini karena peduli sama suamimu. Tapi ternyata kami sudah salah datang ke sini," sungut Mbak Nisa sembari menarik tangan Mbok Nah. "Kita pulang saja, Mbok," sambungnya. Mbok Nah mencoba menahan Mbak Nisa tidak beranjak dari duduknya. Mbok Nah meminta kami untuk menceritakan kejadian yang baru aku alami. "Sudahlah, Mbok, mereka pasti mengada-ngada." "Dengar dulu, Nisa." Akhirnya Mbak Nisa menurut dan ikut mendengarkan ceritaku. Mbok Nah dan Mbak Ida serempak beristighfar setelah selesai mendengar cerita kami. Mbak Nisa terus menggeleng, menutup mulutnya dan sesaat kemudian air matanya menetes. "Nggak mungkin, itu bukan Rian." "Lalu siapa, Mbak? Kejadian itu terjadi di lokasi kecelakaan Rian." Amarah Dina semakin tak bisa disembunyikan. "Mbak Nisa kan yang sengaja membuat Rian gentayangan." "Apa maksud kamu, Din?" "Alah, sudahlah Mbak, gak usah bohong. Mbak Nisa kan yang sengaja memeras jeruk di atas ceceran darah di lokasi kecelakaan itu." Dada Dina nampak naik turun. Sering deru nafas yang semakin memburu. "Istighfar, Dek. Kita bisa ngomong baik-baik, Dek." "Enggak, Mas. Ini sudah keterlaluan. Kita selalu diam walau sering digentayangi arwah almarhum. Tapi kali ini kamu sampai celaka." Mbok Nah mencoba menenangkan Mbak Nisa yang kondisinya tidak berbeda jauh dari Dina. "Mbok, maafkan Dina sudah lancang. Tapi Dina lihat sendiri, Mbak Nisa pernah bawa jeruk. Bawaannya itu tumpah di atas makam, dan Dina yang membantu memunguti," ucap Dina. "Benar itu, Nisa. Kamu yang sengaja membuat Rian tidak tenang." Mbok Nah menatap lekat wajah anaknya itu. Kami semua terdiam, menunggu jawaban Mbak Nisa. Semua orang di ruangan ini tidak ada yang bersuara. Setiap pasang mata menatap fokus ke arah Mbak Nisa. "Jawab jujur, Nisa," sentak Mbok Nah saat anaknya tetap saja tak bergeming. Mbok Nah beranjak dari duduknya, berdiri tepat di hadapan Mbak Nisa. "Jawab, Nis." Suara Mbok Nah terdengar bergetar. Tergambar jelas amarah yang tertahan di sana. Air mata Mbak Nisa jatuh bercucuran, badannya gemetar. "Kalian semua kejam," pakiknya keras. "Apa maksud Mbak?" tanya Nisa tak kalah lantang. "Asal kalian tahu, saya memang tidak terima dan belum ikhlas atas kecelakaan yang menimpa Rian. Tapi saya bukan ibu yang hilang kewarasannya. Saya tidak mungkin dengan sengaja membuat Rian gentayangan." "Kamu tidak bohong, Nisa?" tanya Mbok Nah. "Demi Tuhan, Mbok, bukan Nisa." "Mbok percaya," jawab Mbok Nah sembari merengkuh tubuh Nisa ke dalam pelukan.
Dina, Mbok dan Nisa minta maaf jika kamu merasa arwah almarhumlah yang menjadi sebab kecelakaan suamimu. Tapi Mbok percaya sama Nisa karena Mbok mengenal Nisa lebih dari siapapun mengenal dia. Mbak Nisa tergugur dalam pelukan ibunya. Isaknya terdengar memilukan hati. Aku menangkap raut penyesalan pada Dina. Mungkin dia menyesal telah menuduh Mbak Nisa. Maafkan kami ya Mbok. Mbak Nisa, saya dan Dina tidak bermaksud menuduh Mbak Nisa, ucapku. Kami paham Nak Dimas. Terima kasih Mbok. Mbak Ida dan Mbok Nah dan Mbak Nisa pamit kembali ke rumah. Begitu juga dengan Rudi. Setelah di ruangan ini hanya tinggal kami bertiga. Rudi mengutarakan niatnya untuk pamit. Sebelumnya beliau menyerahkan beberapa lembar uang sebagai tanda tanggung jawabnya. Namun tentu saja kami tolak. Dengan Mas Rudi mengantarkan saya ke rumah ini sudah saya anggap sebagai tanggung jawab, ucapku sembari mengulurkan kembali uang dari Rudi. Terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Mas Dimas sekeluarga. Sama-sama Mas. Rudi berlalu meninggalkan pekarangan rumah kami bersama motornya. Dina kembali masuk dan mengunci pintu setelah mengantarkan Rudi ke depan. Mas, beneran gak mau ke dokter? Tanya Dina. Iya dek, Mas gak apa-apa kok. Jawabku mencoba meyakinkan. Hari ini aku lewatkan dengan berbaring di kamar. Sesekali merubah posisi, duduk bersandar di sisi ranjang sekedar mengurangi pegal di badan. Makan dan minum aku lakukan di kamar. Beruntung aku masih bisa berjalan ke toilet, meski harus merambat berpegangan pada dinding. Tidak terasa malam pun tiba. Samar-samar terdengar ulukan salam dari luar rumah. Siapa ya dek? Tanyaku pada Dina yang kini tengah memijat lenganku. Enggak tahu Mas, coba adik lihat. Dina bergegas menghampiri sumber suara. Terdengar suara Dina yang menjawab salam disusul dengan suara pintu yang dibuka. Sayup-sayup aku bisa mendengar suara yang sepertinya aku kenal. Derap langkah terdengar mendekat ke arahku. Tok tok tok. Mas, ini ada Mbok Nah dan Pak Ustadz, ucap Dina di luar pintu kamar. Masuk dek. Silakan Mbok, Pak Ustadz. Dina mempersilahkan. Enggak usah bangun Mas Dimas. Pak Ustadz merangkulku saat aku hendak bangun untuk menyambut. Aku menurut karena memang badanku rasanya masih remuk. Pak Ustadz memberitahu maksud kedatangannya. Setelah sebelumnya Mbok Nah menceritakan kejadian tadi pagi kepada Pak Ustadz. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke sini. Kami memutuskan untuk mencari jalan keluar bersama. Jadi sebelumnya saya mendapat penglihatan kalau ada seseorang yang sengaja meremas jeruk di bekas cacaran darah. Di tempat kecelakaan itu Pak Ustadz, terangku. Kita harus cari tahu siapa orangnya. Karena kalau benar ada yang memeras jeruk di lokasi dengan tujuan membuat arwah almarhum gentayangan, maka orang tersebut yang harus membersihkannya. Jelas Pak Ustadz. Siapa yang sudah tega sama cucuku? Gumam Mbok Nah. Dina berusaha menenangkan Mbok Nah. Mbok Nah dan Pak Ustadz memutuskan untuk pulang karena malam semakin larut. Iqmal, Iqmal, Iqmal. Ramai teriakan orang memanggil Iqmal diiringi suara kentongan yang bersahutan. Sumber suara seperti dari arah jalan depan rumah. Ada apa itu? Tanyaku. Mas, kamu istirahat saja di sini. Dina mencegahku untuk ikut melihat kegaduhan yang ada. Semua ini gara-gara cucumu, Mbok, arwah sialan. Walau tanpa melihat, aku bisa pastikan itu adalah suara Mbak Sari yang tengah memaki Mbok Nah. Entah apa yang terjadi pada anak Mbak Sari Iqmal. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu sepi. Malam ini begitu bising,
Teriakan dan bunyi kentongan yang bersahutan mengusik gendang telinga. Tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar sana. Namun dari tempatku berada, aku Nisa merasakan betapa tegangnya suasana di sana. Suara kentongan tidak terdengar lagi, tergantikan riuh orang yang bersorak. Bukan sorak-sorak gembira, tapi seperti ikut menghakimi Mbok Nah. Beberapa kali terdengar teriakan Mbak Sari dan juga umpatan-umpatannya yang memekakan telinga. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anakku gara-gara arwah sialan itu, Mbok dan Nisa harus bertanggung jawab. Mbak Sari terus saja berteriak, entah apa yang terjadi selanjutnya. Sampai akhirnya suara kentongan terdengar lagi. Perlahan, rombongan yang sepertinya sedang mencari anak Mbak Sari itu mulai menjauh. Suaranya perlahan menghilang. Kriek. Derit pintu yang terbuka menampakkan Dina yang baru kembali setelah ikut menyaksikan keributan di luar. Ada apa, Dek? Tanyaku penasaran. Itu, Mas, Iqmal, anaknya Mbak Sari hilang. Hilang bagaimana, Dek? Dengan sedikit terbata-bata, Dina menceritakan apa yang baru saja ia ketahui dari Mbak Sari. Iqmal sedari sore histeris ketakutan, seperti yang pernah kami lihat di makam almarhum tempo hari. Iqmal bersimpu memohon ampun entah kepada siapa. Mbak Sari tidak bisa melihat siapapun, namun menurutnya Iqmal selalu menyebut nama Rian. Karena kondisi Iqmal yang tidak terkendali, Mbak Sari memutuskan menguncinya di dalam kamar. Mbak Sari meninggalkan Iqmal tanpa penjagaan untuk pergi meminta tolong ke Pak Ustadz. Mbak Sari tidak bisa bertemu dengan Pak Ustadz karena memang Pak Ustadz tengah berada di rumah kami. Setelah kembali ke rumah, kamar Iqmal sudah dalam keadaan kosong. Jendela terbuka, sepertinya Iqmal keluar dari sana. Tentu saja Mbak Syari syok. Seketika berteriak mencari dan memanggil-manggil nama anaknya. Dan itu memancing perhatian warga. Berduyun-duyun warga membawa obor dan sebagian lagi membawa kentongan untuk pergi mencari Iqmal. Jadi sekarang mereka pergi kemana, Dek? Tanyaku lagi setelah Dina selesai bercerita. Katanya mau cari sampai ke makam, Mas. Siapa tahu kayak kemarin Iqmal ada di makam almarhum. Aku mengangguk. Sebenarnya ada rasa khawatir dan juga penasaran, ingin ikut pergi mencari. Tapi apalah dayaku, kini kondisiku benar-benar tidak memungkinkan. Badan rasanya sakit semua. Untuk berjalan saja aku masih tertatih-tatih. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Besok pagi aku mau ke rumah Mbak Sari ya, Mas. Ucap Dina meminta izin. Mas temenin, jawabku. Tapi Mas kan lagi begini. Gak apa-apa, besok pasti sudah sembuh. Dina mengangguk sebelum ia ikut berbaring di sampingku. Akhirnya aku dan Dina memutuskan untuk tidur. Terpaan angin membuat wajahku terasa dingin. Ku coba membuka mata namun hanya gelap sejauh yang aku lihat. Aku berjalan pelan mencoba mengenali tempat yang kini aku tapaki, namun nihil. Tempat ini terasa asing bagiku. Rian, ampunin gue ngaku salah, maafin gue Rian. Jerit seseorang yang belum ku ketahui sumbernya. Ku tajamkan pendengaranku mencari tahu sumber suara. Jangan Rian, tolong, ampunin gue. Terdengar lagi suara orang minta tolong. Kalau tidak salah, orang itu menyebut-nyebut nama Rian. Mungkinkah itu Iqmal, anak Mbak Sari? Iqmal, teriakku memastikan tidak ada sahutan. Aku tetap berusaha berjalan meski gelap menyelimuti. Jeritan itu semakin jelas terdengar. Seberkas cahaya mencuri perhatianku. Aku berjalan mengikuti sumber cahaya. Indera penglihatanku menangkap dua sosok remaja yang tengah berhadapan. Seorang dari mereka sudah sangat aku kenal. Iya, itu almarhum Rian. Seseorang lagi terus memundurkan badannya, seakan berusaha menjauh dari Rian.
Beberapa kali aku mengerjapkan mata agar bisa melihat dengan jelas siapa gerangan yang bersama Rian. Bukannya itu Iqmal? Ah iya, benar, itu Iqmal, gumamku. Meski hanya pernah melihatnya sekali, namun aku sangat yakin tidak salah mengenali. Itu benar Iqmal, anaknya Mbak Sari. Sesaat kemudian, aku melihat Iqmal terjatuh. Ia terus saja memohon ampun kepada almarhum Rian. Rian bergeming. Dengan wajahnya yang pucat pasi, ia terus berjalan mendekat ke arah Iqmal. Tatapannya kosong. Iqmal terus beringsut mundur, menjauhi Rian. Tergambar jelas ketakutan pada diri Iqmal. Dengan tetap membisu, Rian menundukkan badannya, menyejajarkan posisinya dengan Iqmal. Kini Iqmal mematung, mulutnya terus merancau meminta pengampunan dari Rian. Gue mohon, maafin gue cuma iseng aja Rian. Gue cuma mau buktiin bahwa perasaan jeruk nipis bisa bikin arwah orang yang meninggal jadi gentayangan. Dek, jantungku tersentak kaget mendengar pengakuan dari mulut Iqmal. Ku kepalkan kedua tangan mencoba menahan amarah yang bergemuruh di dada. Tadi apa katanya? Hanya iseng. Andai Iqmal adalah adikku, sudah pasti akan kuhajar habis. Perbuatan yang sungguh tidak terpuji, bermain-main dengan urusan orang yang sudah meninggal. Ah, jangan Rian, teriak Iqmal. Rian nampak mengulurkan kedua tangannya. Perlahan tangannya mendarat di leher Iqmal. Aku ingin menghentikan Rian, namun mulut dan tubuhku kaku. Sulit sekali mengeluarkan suara walau hanya sepatah kata. Ja. Suaraku tercekat di tenggorokan. Jangan Rian, gue mohon. Iqmal terus menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata nampak merembes dari kedua matanya. Ah, teriak Iqmal. Jangan. Akhirnya suara itu keluar dari mulutku saat kusadari kini aku sudah ada di kamarku. Dengan posisi tertunduk, aku bangun dari mimpiku, kuedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar. Namun tak kutemukan keberadaan Dina. Kulangkahkan kaki keluar dari kamar. Dina tak juga kutemukan di seluruh bagian rumah ini. Nampak dari jendela, matahari sudah meninggi. Sudah jam 9, gumamku saat melihat jam di dinding. Kulangkahkan kaki menuju teras, namun saat aku hendak membuka pintu, ternyata Dina sudah ada di depan. Dari mana, Dek? Itu Mas, aku dari rumah Mbak Sari. Iqmal sudah ketemu, tapi sekarang lagi kesurupan, belum sadar. Terang Dina membuatku tercengang. Astagfirullah, antar Mas ke sana, Dek. Dek, ayo antar Mas ke rumah Mbak Sari. Dina masih saja bergeming meski aku telah beberapa kali mengulangi ucapanku. Tapi Mas, tergambar jelas keraguan di wajah Dina. Terlebih setelah ia mengapitku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepertinya Dina sangat mengkhawatirkan kondisiku. Kondisi kamu bagaimana Mas? Lanjutnya. Mas gak apa-apa, Mas yakin sudah sanggup berjalan? Jawabku. Dina menarik nafas dalam sebelum akhirnya menuruti permintaanku. Aku menunggu Dina memastikan semua jendela dan pintu tertutup dan tidak lupa mengunci semuanya. Sudah Mas, ucapnya sembari memasukkan kunci ke dalam saku. Ayo Dek, kita pergi ke rumah Mbak Sari sekarang, ajakku. Hati-hati Mas. Dina meraih lenganku lalu mengapitnya. Jalannya pelan-pelan saja Mas. Iya Dek.
Sebenarnya aku tidak begitu menghiraukan saran dari Dina. Aku mencoba berjalan secepat yang aku mampu. Walau sebenarnya jika dalam kondisi sehat aku bisa lebih cepat dari ini. Sepanjang perjalanan kami berpapasan dengan beberapa orang yang sepertinya dari rumah Mbak Sari juga. Kasihan ya Iqmal. Entah bisa sadar atau tidak, ucap seorang perempuan kepada dua orang yang bersamanya. Iya, kasihan ya. Seseorang yang berada di sampingnya menimpali. Memang bagaimana kondisi Iqmal, Dek? Tanyaku kepada Dina. Iqmal ketemu jam 3 pagi tadi, Mas. Tapi berulang kali Iqmal kerasukan dan sampai sekarang belum sadar. Kerasukan bagaimana? Jerit-jerit gitu, Mas, mengerang kesakitan dan beberapa kali pingsan juga. Astagfirullah, Pak Ustadz sudah dikabari, Dek. Sudah, Mas. Malah Pak Ustadz semalam ikut membantu pencarian. Aku mengangguk mengerti. Tidak terasa kami hampir sampai di rumah Mbak Sari. Itu Mbok Nah dan Mbak Nisa, Mas. Aku mengikuti arah jari telunjuk Dina. Rupanya benar. Mbak Nisa dan Mbok Nah juga datang ke rumah Mbak Sari. Kami sampai bersamaan. Mbok Nah mewakili kami mengucapkan salam, yang seketika mendapat jawaban dari orang-orang yang ada di rumah Mbak Sari. Ramai sekali, sampai beberapa orang harus duduk di luar. Beberapa orang saling berbisik. Beberapa yang lain menatap sinis ke arah kami. Mungkin lebih tepatnya ke arah Mbok Nah dan Mbak Nisa. Lirih terdengar beberapa orang membicarakan tentang kejadian tadi malam. Mereka kok berani ke sini? Ini semua kan gara-gara Rian, ucap salah seorang yang tengah berdiri di dekat pintu. Mbak Nisa nampak tidak nyaman, kedua tangannya mengepal dan matanya menatap tajam ke orang-orang yang tengah menggunjing almarhum anaknya. Sudah, Nis, istighfar, ucap Mbok Nah yang sepertinya menyadari kemarahan Mbak Nisa. Tangan Mbok Nah meraih telapak tangan Mbak Nisa, mengelus dan sesekali menepuk-nepuk punggung tangan itu. Sabar, ucap Mbok Nah. Mbak Nisa menarik nafas dalam dan menghempaskannya dengan kasar. Akhirnya kami berempat memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Mbak Sari. Saat kami berada di ruang tamu, kami melihat Iqmal yang tengah duduk terkulai pingsan di tikar ruang tengah. Beberapa orang mengelilingi Iqmal yang masih belum sadar. Tidak jauh berbeda dengan anaknya, kondisi Mbak Sari juga cukup memprihatinkan. Mbak Sari nampak duduk bersandar di dinding tak jauh dari anaknya. Kepalanya mendongak ke atas dengan mata yang terpejam. Mulutnya terus mengucapkan nama anaknya. Lagi Mbok Nah menguluk salam, namun kali ini bukan jawaban yang kami terima. Semua orang yang ada di ruangan itu seketika menoleh. Namun aku bisa merasa kalau mereka kurang bersahabat dengan kedatangan kami. Salah satu perempuan yang kini tengah menjaga Mbak Sari berdiri. Amarah tidak bisa disembunyikan pada raut wajahnya. Dengan tangan mengepal, beliau berjalan cepat ke arah kami. Mau apa kalian, hah? Puas kalian melihat keponakanku sekarang, ucapnya. Rupanya perempuan itu adalah salah seorang kerabat Mbak Sari. Ia amat murka saat menyadari kehadiran Mbok Nah dan Mbak Nisa. Belum sempat kami menanggapi, kami semua dikejutkan oleh tubuh Iqmal yang tiba-tiba mengejang. Matanya terbuka namun tatapannya kosong. Iqmal! Mbak Sari menjerit dan langsung menghampiri tubuh anaknya itu. Iqmal, sadarlah nak. Mbak Sari memeluk erat tubuh Iqmal, namun sesaat kemudian Iqmal mendorong tubuh Mbak Sari. Ia bersingut menjauh, mendekati tembok. Iqmal duduk dengan memeluk kedua lututnya dan membenamkan wajahnya di sana.
Iqmal, panggil Mbok Nah. Seketika Iqmal mendongak dengan mata yang sayu. Ia menoleh ke arah Mbok Nah dan Mbak Nisa. Iqmal hanya diam. Sesekali terdengar lirih isakan. Cukup lama Iqmal dan Mbak Nisa saling tatap sampai akhirnya Mbak Nisa berjalan mendekati Iqmal. Tatapan mereka seakan mengisyaratkan kerinduan. Dengan tetap saling berpandangan, Mbak Nisa duduk di samping Iqmal. Tidak ada penolakan saat Mbak Nisa memeluk tubuhnya. Bahkan Iqmal semakin dalam membenamkan wajahnya di dada Mbak Nisa. Rian, ucap Mbak Nisa ragu. Kami semua saling berpandangan, menatap heran ke arah Mbak Nisa dan Iqmal. Bahkan Mbak Sari diam mematung menyaksikan ini semua. Rian, Mbak Nisa kian tergugu, begitu juga dengan Iqmal. Iqmal tidak berkata apapun, namun pundaknya bergetar seiring isakan yang semakin keras terdengar. Ibu mohon Rian, jangan seperti ini. Iqmal menarik tubuhnya menatap lekat wajah Mbak Nisa. Apapun urusan kamu yang belum selesai di dunia ini, Ibu janji akan membantumu untuk menyelesaikan. Ibu janji. Iqmal menunduk, sebulir bening nampak menetes dari matanya. Tenanglah nak, jika Iqmal ada salah denganmu, maafkan. Iqmal kembali menatap Mbak Nisa, kini semua bisa melihat, seolah senyum pada bibir Iqmal yang kering. Sampai akhirnya tubuh Iqmal kembali luruh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Jeritan Mbak Sari dan kerabat serta tetangga pecah. Suara tangis menggema di rumah Mbak Sari. Semua orang di sini menangis melihat kondisi Iqmal. Mbak Nisa nampak membekap mulutnya sendiri, seakan tidak percaya dengan apa yang baru ia alami. Rian, gumamnya. Perlahan Mbak Nisa melangkah mundur menjauhi tubuh Iqmal yang kini berada dalam dekapan ibunya. Mbak Sari meraung, menangisi putra semata wayangnya itu. Tidak apa-apa, Iqmal hanya pingsan. Sudah tidak ada gangguan di tubuhnya. Kita doakan, semoga Iqmal lekas sadar. Terang Pak Ustadz setelah memeriksa Iqmal. Amin. Serempak kami semua mengamini doa Pak Ustadz. Azan zuhur berkumandang. Beberapa orang memutuskan untuk membubarkan diri. Sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal. Begitu juga denganku. Pak Ustadz mengajakku untuk ikut berjamaah ke masjid. Dina meminta izin untuk tetap berada di rumah Mbak Sari. Ikut menunggui kalau-kalau Iqmal tersadar nanti. Matahari sangat terik saat aku dan Pak Ustadz keluar dari masjid seusai menunaikan 4 rakaat wajib. Apa ada petunjuk baru, Mas Dimas? Sesaat aku terdiam mencerna pertanyaan Pak Ustadz. Soal almarhum Rian, Mas. Lanjut Pak Ustadz, bukan aku tidak tahu maksud dari pertanyaan Pak Ustadz. Tapi aku bingung bagaimana harus memulai cerita tentang apa yang aku lihat di dalam mimpi. Pak Ustadz, sepertinya seseorang yang sudah memeras jeruk nipis di atas bekas darah di tempat kecelakaan itu adalah Iqmal. Pak Ustadz mengangguk, tanpa ada sedikit pun raut terkejut di wajahnya. Baik, kalau begitu kita tunggu Iqmal sadar. Kita dengar bersama penjelasan darinya. Ucap Pak Ustadz. Baiklah Pak Ustadz. Mari kita kembali ke rumah Mbak Sari, Mas. Akhirnya aku dan Pak Ustadz memutuskan untuk segera kembali ke rumah Mbak Sari. Bukan hanya kami berdua, tapi ada beberapa bapak jamaah masjid. Mas, Pak Ustadz, teriak Dina dari kejauhan. Tangannya melambai sembari berlari ke arah kami. Karena berlari terlalu kencang, Dina hampir saja terjatuh. Beruntung kedua tanganku berhasil meraihnya sebelum tubuhnya tersungkur ke tanah. Ada apa, Dek? Tanyaku heran.
Dina tersengal, nafasnya tidak beraturan sampai beberapa kali ia terbatuk-batuk. "Iqmal, Mas." "Iqmal kenapa?" Sebersih rasa cemas menghampiri. "Iqmal sudah sadar." "Alhamdulillah," ucap kami serempak. Tapi kenapa, Dek?" Dina tidak langsung menjawab, ia nampak kebingungan. "Kita lihat langsung saja ke sana, Mas," saran Pak Ustadz. Gegas kami semua pergi ke rumah Mbak Sari untuk melihat kondisi Iqmal. Saat kami tiba, rupanya rumah Mbak Sari sudah ramai orang. Kami memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Pak Ustadz mengucap salam, semua orang menjawab sembari memberi jalan. Iqmal nampak tengah duduk di tempat yang sama. Matanya sayu, tatapannya kosong dan mulutnya terus saja merancang. "Maafin gue, Rian. Gue cuma iseng. Maafin gue, Rian." Kalimat itu berulang-ulang terucap dari bibir Iqmal, seperti orang linglung. Iqmal tidak menyahut saat dipanggil. "Bagaimana ini, Pak Ustadz?" tanya Mbak Sari. Air mata tidak berhenti menetes di pipi Mbak Sari. "Bawakan air 1 gelas," titah Pak Ustadz. Tidak menunggu lama, seseorang memberikan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz nampak merapalkan doa pada segelas air yang ada di genggaman. Setelah itu, Pak Ustadz berjongkok di dekat Iqmal. "Minum ini, Iqmal," ucap Pak Ustadz sembari mengulurkan segelas air. "Jangan lupa baca bismillah." Karena Iqmal masih saja tidak merespon, akhirnya Mbak Sari yang membimbingnya. "Bismillah," ucap Mbak Sari sembari meminumkan air kepada Iqmal. Jakun yang naik turun menandakan Iqmal berhasil menengguk air tersebut. Sesaat kemudian, Iqmal seperti mendapatkan kembali kesadarannya. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah, menatap heran kepada kami semua. "Ibu, Iqmal takut, Bu." Seketika Iqmal menghambur ke dalam pelukan ibunya. "Ceritakan kepada kami, Iqmal, apa yang sudah kamu lakukan?" pinta Pak Ustadz langsung pada inti masalah. Dengan takut-takut, akhirnya pengakuan itu meluncur dari mulut Iqmal. Mbak Sari menggeleng, seakan tidak percaya dengan kelakuan anaknya. Semua orang nampak geram dengan apa yang dilakukan oleh Iqmal. "Iseng, tega sekali dia," seru seseorang. "Dasar anak bengal," ucap salah seorang lagi. Sudah. Yang penting Iqmal sudah mengakui dan menyesali perbuatannya. Sekarang semuanya bubar, ucap Pak Ustadz. Dasar," seru semua orang bersaut-sautan sebelum akhirnya membubarkan diri. Kini hanya tinggal beberapa orang saja termasuk aku dan Dina. Pak Ustadz menyarankan Iqmal untuk meminta maaf kepada keluarga Rian. Karena Mbok Nah dan Mbak Nisa sudah pulang, mereka belum mendengar pengakuan Iqmal. "Apa mereka mau memaafkan saya, Pak Ustadz?" tanya Iqmal sembari menunduk. Mbok Nah orang yang baik dan bijaksana. Saya yakin beliau mau memaafkan. Pak Ustadz coba menenangkan. Akhirnya Iqmal setuju. Dengan diantar ibunya serta aku dan Pak Ustadz, ia akan mendatangi rumah Mbok Nah dan Mbak Nisa. "Setelah kamu mendapatkan maaf dari keluarga Rian, ada satu lagi yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu." "Apa itu, Pak Ustadz?" tanya Iqmal. "Nanti di rumah Rian akan saya jelaskan." Akhirnya kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke rumah Rian. Di sepanjang perjalanan menuju rumah almarhum Rian, Iqmal nampak begitu gusar. Kepalanya tertunduk dan sesekali ia meremas rambutnya dengan kasar. Mbak Sari beberapa kali nampak menepuk-nepuk pundak Iqmal, seakan ingin memberikan dukungan. Walaupun sekilas, aku yang berjalan di belakang mereka bisa menangkap kecemasan di raut wajah Mbak Sari. "Kita berdoa saja, semoga Mbok Nah dan Mbak Nisa mau memaafkan kamu, Iqmal," ucap Pak Ustadz seakan mengerti kerisauan ibu dan anak ini.
Amin Pak Ustadz, sahut Iqmal dan Mbak Sari sembari menoleh ke arah kami, aku dan Pak Ustadz. Tidak terasa kami telah sampai di teras rumah Mbok Nah. Beberapa kali kami menguluk salam namun tidak ada jawaban. Mungkin sedang istirahat siang Pak Ustadz, ucapku. Apa kita pulang dulu saja? Nanti malam kita semua kembali lagi ke sini. Pak Ustadz memberi usul. Sesaat Iqmal dan Mbak Sari termenung, sampai akhirnya mereka mengangguk bersama. Saat kami berbalik untuk meninggalkan rumah Mbok Nah, nampak sang tuan rumah baru saja datang dengan motornya. Setelah motor berhenti, Mbok Nah yang dibonceng Mbak Sari seketika menuruni motor dan menghampiri kami. Assalamualaikum, ucap Mbok Nah. Kami menjawab ulukan salam Mbok Nah bersama-sama. Ada apa ini ramai-ramai? Mari masuk. Begitu ramah penyambutan Mbok Nah kepada kami. Seakan beliau sudah lupa atas perlakuan orang-orang di rumah Mbak Sari. Maafkan Iqmal, Bule Nisa. Tanpa diduga, Iqmal menyambar lutut Mbak Nisa yang kini berdiri di sisi Mbok Nah. Ia bersujud meminta maaf. Ada apa ini? Tanya Mbak Nisa yang nampak begitu bingung. Belum juga menjawab pertanyaan Mbak Nisa. Kini Iqmal berpindah memeluk dan mencium kaki Mbok Nah. Jangan begini nak, mari masuk, kita bicarakan di dalam. Ajak Mbok Nah sembari mengangkat bahu Iqmal. Mbok Nah merangkul dan menggiring Iqmal masuk ke dalam rumah. Kami mengekor di belakang Mbok Nah setelah kami semua telah berada di dalam rumah. Mbok Nah mempersilakan kami semua untuk duduk. Ada apa ini sebenarnya? Mbok Nah mengulangi pertanyaannya. Jadi begini Mbok, maksud kedatangan kami adalah untuk... Biar saya saja Pak Ustadz. Iqmal menyela ucapan Pak Ustadz. Dengan terus terisak, Iqmal mengakui kesalahannya dan menceritakan keisengannya terhadap almarhum Rian. Astagfirullah, seru Mbak Nisa dan Mbok Nah bersamaan. Mbak Nisa beranjak dari duduknya dan menghampiri Iqmal. Sebuah pukulan tak terhindarkan mendarat di pelipis sebelah kiri Iqmal. Apa salah Rian sama kamu, hah? Bukankah kalian berteman? Kenapa kamu tega? Mbak Nisa tak bisa membendung amarahnya hingga pukulan yang sama hendak ia layangkan. Kali ini tangan keriput Mbok Nah berhasil mencekal lengan Mbak Nisa dan menahannya. Seperti yang dilakukan anaknya, kini Mbak Sari yang menyambar lutut Mbak Nisa dan memeluknya. Maafkan Iqmal Nis, maafkan. Mbak Sari terus memohon. Sudah nih sabar, yang penting Iqmal sudah mengakui kesalahan dan menyesalinya. Sekarang tinggal kita cari jalan keluarnya. Beruntung Mbak Nisa mempunyai orang tua yang baik dan bijaksana seperti Mbok Nah. Akhirnya kami semua duduk ke tempat semula setelah Mbak Nisa mau menerima saran dari ibunya. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbok Nah. Bukan kita, tapi Iqmal yang harus menyelesaikannya. Kamu siap Iqmal? Tanya Pak Ustadz sembari menoleh ke arah Iqmal. Begitu juga kami, pandangan kami semua tertuju pada Iqmal. Iqmal bergeming. Bagaimana Iqmal? Apa kamu siap? Pak Ustadz mengulangi pertanyaannya yang dijawab anggukan oleh Iqmal. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Tanya Iqmal. Malam ini, nanti selepas Isya kamu harus datang ke tempat kecelakaan itu. Kamu bersihkan tempat yang kemarin kamu tetesin perasan jeruk nipis itu. Semua jangan sampai ada yang terlewat. Baik Pak Ustadz, jawab Iqmal penuh kesungguhan. Nanti biar saya dan Mas Dimas yang akan menemani kamu. Aku hanya mengangguk mendengar ucapan Pak Ustadz. Semua orang setuju walau awalnya Mbak Nisa sempat memaksa untuk ikut. Setelah tercapai kesepakatan, kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pak Ustadz, Mbak Sari, dan Iqmal mendahuluiku saat hendak meninggalkan pekarangan rumah Mbok Nah.
Semilir angin dingin menerpa punggungku. Seketika bulu di sekujur tubuh meremang. Aku berbalik menatap rumah Mbok Nah. Dari pantulan kaca aku melihat sosok Rian tengah menatapku. Sabar Rian, sebentar lagi. Aku berjanji akan membantumu menyelesaikan semua ini. Batinku. Mas Dimas. Aku tersentak mendengar panggilan Pak Ustadz seketika aku menoleh. Mari pulang. Ajak Pak Ustadz. Aku mengangguk dan menghampiri Pak Ustadz. Sekali lagi aku berbalik, sekilas menatap rumah Mbok Nah. Rian, sosoknya sudah menghilang. Mau maghrib kok di luar, Dek? Tanyaku. Nungguin Mas pulang lah. Jadi gimana? Tadi di rumah Mbak Nisa, Mas. Kita masuk dulu yuk, nanti di dalam Mas ceritain semuanya. Dina mengekor masuk ke dalam dan langsung ambil posisi duduk di sampingku. Cerita itu mengalir dengan lancar dari mulutku. Semua yang terjadi di rumah Mbak Nisa ku ceritakan kepada Dina. Dina nampak antusias mendengar ceritaku. Alhamdulillah kalau Mbak Nisa dan Mbok Nah mau memaafkan Iqmal. Iya Dek. Oh iya, nanti malam Mas sama Pak Ustadz mau nemenin Iqmal ke lokasi kecelakaan itu ya. Aku ikut ya Mas, pinta Dina. Jangan Dek, sebaiknya kamu di rumah saja, nggak ada perempuan yang ikut juga. Walau sedikit merengut, akhirnya Dina mengerti dan mau tetap tinggal di rumah. Ya sudah, Mas mandi dulu ya. Dina mengangguk dan aku berlalu meninggalkan ia yang masih sedikit cemberut. Malam pun tiba. Aku duduk termenung di beranda rumah, memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Iqmal. Sebenarnya di balik keusilannya, Iqmal memiliki satu niat yang menurutnya baik. Iqmal ingin membuat arwah Rian gentayangan dan memburu pelaku yang sudah menabraknya. Meski akhirnya ia sendiri yang hampir celaka karena digentayangi arwah almarhum. Apapun itu alasan Iqmal, tindakannya sangat tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan. Dua motor yang memasuki pekarangan rumah, membuyarkan lamunanku. Waktu yang dinanti telah tiba. Pak Ustadz dan Iqmal datang menjemputku. Ayo kita langsung berangkat, Mas Dimas, sebelum malam semakin larut. Karena motorku masih ada di warung dekat tempat kecelakaan Rian, akhirnya aku membonceng Pak Ustadz. Iqmal melaju di depan. Jiwa mudanya seakan sulit diimbangi oleh Pak Ustadz. Laju motor kami tertinggal lumayan jauh. Tidak banyak rintangan yang berarti, hanya kerusakan jalan dan minimnya penerangan membuat kami sulit mengendalikan laju motor. Sesekali motor kami hampir ambruk. Saat kami tiba di dekat gapura makam, Iqmal nampak berhenti menunggui kami. Kenapa berhenti Iqmal? Tanya Pak Ustadz. Saya ingin minta maaf kepada almarhum Pak Ustadz. Boleh kita ke makamnya dulu? Nanti saja Iqmal. Selesaikan dulu tugasmu. Pulangnya nanti kita mampir ke sini. Pak Ustadz memberi saran yang langsung disetujui oleh Iqmal. Iqmal kembali menstarter motornya. Saat motor Iqmal berjalan, aku melihat seseorang duduk di jok belakang motornya. Seketika aku merinding melihatnya. Karena takut, aku sedikit menarik baju Pak Ustadz dan menyembunyikan kepalaku di balik punggung beliau. Apa Mas Dimas melihatnya? Tanya Pak Ustadz. Aku mengangguk. Abaikan, pura-pura saja tidak melihat. Baik Pak Ustadz. Walau begitu, aku tetap tidak berani menatap ke arah punggung Iqmal. Sampai akhirnya kami sampai di tempat kejadian. Sebaiknya kita ke warung itu dulu Pak Ustadz. Iqmal, kita ke sana dulu. Pak Ustadz menunjuk warung yang aku maksud. Semoga ibu warungnya ada, biar aku bisa sekalian ambil motorku. Ucapku dalam hati. Motor kami berhenti di halaman warung. Aku menuruni motor, begitu juga Pak Ustadz. Biar saya bantu, tawarku kepada Iqmal yang nampak kesusahan menurunkan ember air yang ia bawa. Aku mengambil ember berisi air dari tangan Iqmal agar ia bisa turun dari motornya. Beruntung ember itu memiliki penutup, sehingga air yang ada di dalam tidak tumpah saat di perjalanan.
Aku celingak-celinguk mencari sosok yang membonceng Iqmal, namun tak kutemui. Entah kapan ia menghilang. Kriet. Pintu warung terbuka menampilkan sosok pemiliknya. Assalamualaikum, Bu. Seperti kemarin, ibu warung menyambut dengan baik. Kami dipersilakan untuk masuk. Pak Ustadz menyetujui. Di dalam, Iqmal mendapat arahan dari Pak Ustadz. Tidak lupa aku menceritakan penglihatanku tempo hari. Pak Ustadz dan Iqmal dengan senang hati akan membantuku mencari sesuatu yang almarhum ingin tunjukkan. Akhirnya kami memutuskan untuk langsung melaksanakan apa yang menjadi tujuan kami. Dibimbing Pak Ustadz, Iqmal mengguyur setiap bekas bercak darah yang ia perasi jeruk nipis. Aku membekap mulut saat sosok Rian muncul di tengah jalan tepat di hadapan Iqmal. Iqmal terus mengguyurkan air yang ada di ember. Sampai akhirnya air itu habis. Bayangan Rian perlahan memudar sampai akhirnya benar-benar menghilang. Sudah Iqmal, tanya Pak Ustadz. Iqmal mengangguk. Kali ini tatapan Pak Ustadz beralih kepadaku. Pohon yang ada di dalam mimpi Mas Dimas yang mana? Itu Pak Ustadz, tunjukku. Bergegas kami bertiga mencari sesuatu yang bahkan kami belum ketahui wujudnya. Tak banyak bicara, kami menyibak setiap semak dan menyorotkan senter ke seluruh arah. Setelah waktu yang cukup lama, aku tak jua menemui apapun di sini. Ini apa Pak Ustadz? Tanya Iqmal sembari menunjuk sesuatu di tangannya. Suara Iqmal menarik perhatian aku dan Pak Ustadz. Nampak seperti kalung kecil atau mungkin gelang. Entah, benda itu memiliki liontin berbentuk menyerupai rembulan. Masukkan ke sini saja Iqmal. Siapa tahu ini bisa jadi petunjuk sekaligus barang bukti. Siapa pelaku tabrak lari itu? Saran Pak Ustadz sembari memberikan sebuah kantong plastik transparan. Iqmal menuruti perintah Pak Ustadz, memasukkan semuanya ke dalam plastik yang Pak Ustadz dapatkan dari ibu warung. Mari kita pulang, ajak Pak Ustadz. Tidak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu warung yang sudah mau direpotkan. Kami pamit Bu. Akhirnya kami bertiga mengendarai motor kami masing-masing sesuai permintaan Iqmal. Kami menyempatkan untuk mendatangi makam almarhum. Astagfirullah. Seru kami bertiga bersamaan. Cahaya senter yang kami bawa menunjukkan hamparan makam Rian yang dipenuhi pohon kacang. Baiknya kita bersihkan dan jangan ceritakan ini kepada siapapun. Jangan sampai hal semacam ini menjadi fitnah bagi almarhum dan keluarganya. Baik Pak Ustadz. Setelah selesai membersihkan makam Rian, kami lanjut berdoa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Amin, ucap kami semua setelah Pak Ustadz mengakhiri doa. Sebelum beranjak, lirih aku mendengar Iqmal meminta maaf di atas pusara sahabatnya itu. Akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya aku saat sorot lampu motorku menangkap sebuah gambar. 2 tangkai bunga matahari yang merunduk layu pada sebuah mobil yang melintas. Mobil itu pelakunya Pak Ustadz. Dia yang sudah menabrak Rian, seruku. Seketika raut wajah Iqmal dan Pak Ustadz berubah menjadi tegang. Mas Dimas yakin? Tanya Pak Ustadz memastikan. Sangat yakin Pak Ustadz. Tanpa menunggu aba-aba, Iqmal langsung melajukan motornya mengejar mobil tersebut. Mobil itu melaju sangat kencang seolah tak terpengaruh jalanan yang rusak. Iqmal, kejar dia Mas Dimas. Gegas aku pun melajukan motorku secepat yang aku bisa. Berbagai pikiran menggangguku. Mau apa orang itu? Ini kan jalan ke kampung kami. Tanyaku dalam hati. Brak! Suara yang amat keras terdengar, seperti benda yang saling berbenturan. Iqmal! Seruku saat aku melihat motor Iqmal sudah dalam posisi ambruk di tengah jalan. Gegas aku menghampiri Iqmal yang kini tengah meringis kesakitan. Kejar dia Mas, tolong jangan sampai lolos.
Tapi kamu bagaimana? Aku nggak apa-apa, Mas. Cepetan, Mas. Cepat kejar mobil itu. Aku mohon. Aku pun kembali melajukan motorku. Walaupun kini mobil itu sudah hilang dari pandangan. Deru nafas yang memburu seiring dengan laju motor yang kupacu kian kencang. Kini aku hampir sampai di jalan masuk desa. Saat aku menengok ke belakang, Pak Ustadz dan Iqmal sudah berhasil mengejarku. Sudah hilang, Pak Ustadz, terangku. Ah! Teriak Iqmal meluapkan amarahnya. Sabar Iqmal, kita pasti bisa mendapatkan pelakunya, ucap Pak Ustadz saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa. Mobil yang kami cari nampak terparkir di halaman rumah. Saat kami hendak mendekat, sebuah kegaduhan menghentikan langkah kami. Entah apa yang mereka ributkan di tengah malam seperti ini. Mungkinkah orang itu sudah mengakui kesalahannya? Iqmal tidak bisa mengendalikan diri meringsek masuk ke dalam rumah. Bogem mentah sukses ia layangkan di wajah laki-laki yang kini tengah berdiri di hadapan Mbak Nisa. Iqmal, pekik Mbak Nisa. Dengan beringas Iqmal menghajar laki-laki itu. Meski ia sudah terkapar, Iqmal membuka paksa plastik dan melempar temuannya ke depan muka laki-laki itu. Itu punyamu, kamu pelaku tabrak lari itu kan? Kamu yang membuat Rian sahabatku mati, kamu juga harus mati. Buk! Pukulan demi pukulan dilayangkan Iqmal. Ia tak menghiraukan siapapun yang berusaha menghentikan aksinya. Mbak Nisa nampak tak percaya dengan penampakan yang ada di hadapannya. Dengan tangan bergetar, ia memungut liontin yang dilempar oleh Iqmal. Mulutnya bergetar hingga akhirnya sebuah jeritan mengagetkan kami semua. Begitu juga Mbok Nah, beliau menangis. Mbak Nisa perlahan membuka liontin itu, menutup mulutnya dengan tangan kanan. Air mata bercucuran di pipinya. Kamu tanya, kemana anakmu? Ini, tanya Mbak Nisa sembari menunjukkan foto yang ada di dalam liontin. Nampak seorang ayah muda tengah menggendong bayi. Ini, dia sudah kamu bunuh. Dengan susah payah, laki-laki itu bangkit dan mencengkram pundak Mbak Nisa. Apa maksudmu? Anak laki-laki yang kamu tabrak itu Rian, anakmu. Dia meninggal gara-gara kamu. Dasar bapak biadab. Ah! Teriak Mbak Nisa sebelum jatuh pingsan. Sebaiknya Pak Santoso bertanggung jawab, Pak, ucap Pak Ustadz yang memang mengenal sosok ayah dari almarhum. Selain Pak Ustadz, tidak ada yang mampu bersuara. Kami sibuk mencerna apa yang tengah terjadi. Keributan ini memancing kerumunan warga yang penasaran. Bahkan saat polisi datang menjemput Pak Santoso, semua orang menjadikan ini sebagai tontonan. Dina yang juga ikut datang seketika memelukku. Kasihan Rian Mas, ucapannya dengan tangis. Hujatan demi hujatan keluar dari mulut warga. Bahkan beberapa orang melempari Pak Santoso dengan batu. Mbak Nisa dengan mata nanar menatap kepergian Pak Santoso. Begitu juga dengan Mbok Nah yang ada di sisi Mbak Nisa. Saat aku hendak mengalihkan, aku terpaku dengan kemunculan Riang di samping Mbok Nah. Dia tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku. Sebelum akhirnya menghilang. Tenanglah Rian, semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu semasa hidup dan menerima semua amal ibadahmu. Amin, ucapku dalam hati. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di video kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa pula untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.